Namaku Hasan. Sudah bertahun-tahun aku bekerja sebagai buruh harian di pasar, mengangkat karung sayur dan memikul beban berat. Tapi hidupku tetap begini-begini saja. Setiap hari, aku pulang dengan tubuh pegal dan dompet tipis. Istriku yang setia menungguku dengan senyum lelah, dan anak-anakku selalu menanyakan sesuatu yang tak bisa kuberi, jajan dan baju baru. Kenapa hidup kita selalu susah ya? Tanya anak sulungku suatu malam. Pertanyaan itu menusukku. Aku menatap langit-langit kamar kontrakan yang bocor, lalu menarik napas panjang. Hari-hariku penuh keluhan. Aku mengeluh tentang majikan yang pelit, harga barang yang naik, dan bahkan tentang nasib yang tak kunjung membaik. Dalam sujudku pun, doa-doaku terdengar seperti gugatan, bukan permohonan penuh harap. Suatu malam, aku bertemu seorang penjual nasi uduk tua yang selalu tersenyum, meski warungnya sepi. Aku bertanya padanya, kenapa Bapak bisa tetap tersenyum dalam kesulitan? Ia menjawab, Aku dulu seperti kamu. Hidupku susah, tapi semakin aku mengeluh, semakin rezeki menjauh. Hingga aku belajar satu hal dari guruku. Berhentilah mengeluh, dan mulai bersyukur. aku terdiam. Kata-katanya seperti menamparku. Malam itu, aku menangis dalam sujud. Aku berhenti menyebutkan semua kesulitanku dan hanya mengucap, Ya Allah, aku bersyukur masih kau beri hidup dan keluarga. Esok harinya, entah kenapa langkahku terasa ringan. Ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Dan dari sinilah, awal kisah itu dimulai saat aku berhenti mengeluh. Pagi itu, aku tetap pergi ke pasar seperti biasa. Bedanya, kali ini aku tidak lagi memaki nasib. Aku tersenyum pada penjual yang biasa menolak jasaku dan tetap menyapa dengan ramah meski tidak diberi kerjaan. Dalam hati, aku berkata, Tak apa, mungkin bukan rezekiku hari ini. Tapi Allah tahu yang terbaik. siang menjelang, perutku mulai keroncongan. Uang di saku tinggal cukup untuk satu porsi nasi goreng. Saat aku hendak membelinya, seorang pemulung tua duduk tak jauh dari gerobak makan itu. Wajahnya lusuh dan matanya penuh harap, seperti seseorang yang belum makan sejak kemarin. Aku menoleh pada nasi goreng yang tinggal satu porsi, lalu pada wajah pemulung itu. Dalam hati, aku bergumam, Kalau ini bukan rezekiku, mungkin ini rezekinya. aku pun menyerahkan makanan itu kepadanya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nah. Semoga Allah balas berkali lipat. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di trotoar, menahan lapar sambil menunduk. Tapi anehnya, hati ini terasa lapang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa ringan meski tanpa sepeser pun di tangan. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki berjas rapi menghampiriku. Kamu yang bantu pemulung tadi? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kebetulan aku sedang cari pekerja jujur untuk gudangku. Bisa kerja mulai besok? Aku terpaku, mataku berkaca. Iya, Pak. Saya siap. Hari itu, untuk pertama kalinya aku pulang membawa kabar gembira pada istriku. Bukan uang, tapi harapan. Rezeki itu datang. Bukan karena aku mengejarnya dengan keluhan, tapi karena aku mulai melepaskannya pada tangan Allah dan bersyukur atas apapun yang diberinya. Pagi pertama di tempat kerja baru, aku datang lebih awal. Gudang itu besar, rapi, dan penuh barang dagangan yang nilainya jelas tak sedikit. Pemiliknya, Pak Ridwan, menyambutku dengan ramah. Kamu bantu sortir dan jaga stok ya. Gaji mingguan. Dan kalau amanah, bisa naik jadi kepala gudang. Aku mengangguk, tak percaya secepat itu Allah membalas sabar dan syukurku. Aku bekerja keras sepanjang hari, menjaga barang dengan teliti, mencatat setiap keluar masuk, dan selalu berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku agar tetap jujur dan amanah. Beberapa hari kemudian, aku menemukan dompet jatuh di pojok gudang. Isinya uang jutaan rupiah dan beberapa kartu penting. Tanpa ragu, aku serahkan langsung ke Pak Ridwan. Ia memeriksa isinya, lalu menatapku dalam-dalam.
Ini dompetku sendiri. Aku sengaja menjatuhkannya untuk menguji kejujuranmu. Hatiku bergetar. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Pak. Senyum Pak Ridwan mengembang. Mulai besok, kamu jadi kepala gudang. Gaji naik 2 kali lipat. Dan kalau bisa jaga terus kejujuranmu, insya Allah aku akan bantu kamu punya usaha sendiri nanti. Aku pulang dengan mata berkaca-kaca. Istriku memelukku, dan anak-anakku bersorak senang. Tapi yang paling membuatku bahagia adalah perasaan bahwa aku sedang berada di jalan yang benar, jalan tanpa keluhan, tapi penuh keikhlasan. Aku mulai paham satu hal. Rezeki bukan sekadar uang atau harta. Rezeki terbesar adalah saat Allah mengubah hatimu menjadi lebih sabar, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Menjadi kepala gudang adalah tanggung jawab besar. Tapi aku menerimanya dengan lapang dada. Setiap pagi, aku awali hari dengan sholat duha dan membaca Al-Quran, meski hanya 1 halaman. Aku merasa ada kekuatan yang Allah beri setiap kali aku melakukannya. Istriku pun berubah. Ia lebih sering tersenyum, rajin bersedekah dengan makanan seadanya ke tetangga yang kekurangan. Anak-anakku mulai hafal doa-doa pendek dan semangat belajar. Hidup kami memang belum mewah, tapi terasa jauh lebih tenang. Suatu malam, aku duduk di serambi rumah kontrakan, memandangi langit yang cerah. Istriku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Mas, dulu aku sering menangis dalam sujud. Tapi sekarang, tangisku lebih sering karena syukur. Ucapnya lirih. Aku terdiam, teringat masa-masa kelam ketika hampir tiap hari aku mengeluh, marah, dan merasa Allah tidak adil. Ternyata, bukan Allah yang menjauh dariku, akulah yang menjauh karena tak sabar. Beberapa minggu kemudian, Pak Ridwan menepati janjinya. Ia memodali aku membuka toko kelontong kecil di dekat rumah. Aku percaya sama kamu, Hasan. Terus jaga kejujuran dan jangan pernah lupa bersyukur. Hari pertama toko itu buka. Banyak warga yang datang, bukan karena besar atau lengkap, tapi karena mereka percaya. Mereka bilang, Kalau Mas Hasan yang jual, insya Allah nggak nipu. aku tersenyum. Dalam hati aku tahu, semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku berhenti mengeluh dan mulai bersyukur sekecil apapun yang Allah beri. Toko kelontongku memang kecil, hanya berukuran 2x3 meter. Berdiri sederhana di depan rumah kontrakan. Tapi setiap sudutnya penuh harapan. Aku menata rak dengan rapi, menuliskan harga dengan jujur, dan tak lupa menempel tulisan di dinding. Kejujuran adalah kunci rezeki. Hari demi hari, pelanggan makin ramai. Tak hanya karena kebutuhan, tapi juga karena senyuman dan keramahan. Ada yang datang hanya untuk bercerita. Ada pula yang minta didoakan karena sedang kesusahan. Entah kenapa, aku merasa toko ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi ladang amal. Suatu sore, seorang pemuda datang dengan wajah bingung. Bang, saya butuh beras. Tapi uang saya kurang 5.000. Anak saya belum makan. Tanpa pikir panjang, aku memberinya 1 kantong beras. Anggap ini sedekah. Doakan toko ini tetap Allah jaga. Pemuda itu menunduk haru. Bang, saya dulu seperti abang. Sering mengeluh, sampai saya kehilangan arah. Tapi abang, buktinya bisa berubah. Aku tersenyum. Dalam hati aku tahu, semua ini bukan karena tokonya laku, tapi karena Allah melimpahkan berkah. Malam itu, aku duduk sendiri di toko, sambil menghitung uang hasil jualan. Tak banyak, tapi cukup. Tiba-tiba, mataku menatap langit, dan hatiku berbisik, Dulu aku hanya minta rezeki. Sekarang aku minta agar diberi hati yang selalu bersyukur. rezeki itu ternyata datang bukan saat aku mengeluh minta ditambah, tapi saat aku ikhlas menerima yang Allah titipkan. 3 bulan berlalu sejak toko kecilku berdiri. Rezeki terus mengalir, cukup untuk kebutuhan harian dan sedikit tabungan. Aku mulai bermimpi, suatu hari bisa menyewa ruko lebih besar, bahkan mungkin mempekerjakan orang lain. Namun, tak lama kemudian, ujian itu datang. Suatu malam, hujan deras mengguyur
dan petir menyambar tiang listrik dekat rumah. Sebagian toko dan rumah kontrakan terbakar, termasuk tokoku. Pagi harinya, aku hanya bisa berdiri memandangi puing-puing yang hangus, rak-rak leleh, barang-barang hangus, dan satu-satunya papan tulisan Kejujuran adalah kunci rezeki. terbakar setengah. Hatiku perih, tapi tak seperti dulu. Lidahku tak mengeluh. Air mataku jatuh, tapi mulutku tetap mengucap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ini bagian dari rencananya. Istriku menggenggam tanganku. Mas, kalau dulu mungkin kita akan putus asa. Tapi sekarang kita tahu ujian ini pasti membawa hikmah. Hari-hari berikutnya kami hidup seadanya. Tabungan perlahan habis. Tapi kami tetap salat berjamaah. Tetap sedekah, meski hanya sebungkus nasi. Dan tetap yakin bahwa Allah tidak tidur. Tiba-tiba, seminggu setelah kebakaran, Pak Ridwan datang. Ia berdiri di depan rumah, membawa surat kecil dan sebuah kunci. Hasan, aku dengar musibahmu. Ini kunci ruko kecil yang tak terpakai di pasar. Aku ingin kamu melanjutkan jualan di sana. Gratis selama 6 bulan. Anggap ini sedekah dariku, tapi juga amanah untukmu. Aku tak bisa berkata-kata, hanya bisa sujud syukur di atas lantai tanah dengan mata berlinang. Ternyata, ketika kita sabar dan bersyukur dalam kehilangan, Allah menyiapkan gantinya. Bukan hanya yang sama, tapi yang lebih baik. Ruko itu memang kecil dan letaknya agak ke pojok pasar. Tapi bagiku itu seperti istana. Aku dan istriku membersihkannya bersama-sama, menyapu lantai yang berdebu, dan mengecat tembok dengan warna putih sederhana. Tak ada rak-rak mahal, hanya kayu bekas yang kami tata ulang, tapi ada semangat yang tak bisa dibeli. Hari pertama jualan, aku hanya punya sedikit stok minyak goreng, beras, sabun, dan beberapa mie instan. Tapi aku memulainya dengan bismillah. Seorang ibu datang, lalu seorang bapak, lalu 2 anak muda. Mereka datang bukan hanya membeli, tapi juga memberi semangat. Mas Hasan yang jual, ya? Kami dengar kisah abang. Semoga berkah ya. Aku tertegun. Ternyata kisah kecilku telah tersebar. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah ingin menunjukkan kekuatan sabar dan syukur kepada banyak orang. Beberapa hari kemudian, sebuah komunitas pemuda masjid datang. Mereka menawarkan kerja, sama menitipkan produk halal, buatan warga, sekitar untuk dijual di tokoku. Kami butuh tempat yang jujur dan amanah. Kami percaya itu ada di sini. Aku menerima dengan senang hati. Toko ini bukan hanya milikku sekarang. Ia tumbuh menjadi ladang kebaikan bagi banyak orang. Anak-anak muda belajar usaha, para ibu rumah tangga menitip barang jualannya, dan aku hanya menjaga amanah ini dengan penuh rasa syukur. Malam itu, aku menatap wajah anak-anakku yang tertidur pulas. Tak ada lagi pertanyaan Ya, kenapa kita selalu susah? yang dulu menyayat hati. Kini aku tahu, Allah tidak pernah menunda rezeki. Hanya kadang, kita yang belum siap menerimanya. Dan saat kita berhenti mengeluh, itulah saat pintu-pintu langit terbuka perlahan. Toko kecil di pojok pasar kini ramai. Setiap hari, aku bertemu wajah-wajah baru. Ada yang datang membeli, ada yang sekadar menitip barang dagangan, dan ada pula yang hanya ingin duduk sejenak, mengobrol, atau minta didengarkan. Suatu sore seorang kakek tua datang dengan langkah gemetar. Bajunya lusuh, rambutnya beruban lebat, dan tatapannya kosong. Ia tak membawa apa-apa, hanya berdiri, mematung di depan toko. Silakan, kek. Mau beli atau sekadar duduk juga tak apa. Kataku sambil menyiapkan segelas air hangat. Ia duduk perlahan, lalu bercerita lirih. Dulu, aku punya toko juga. Besar, tapi sombong membuatku jatuh. Sekarang, tak ada lagi yang peduli padaku. Bahkan anak-anak sendiri pun lupa
Hatiku terenyuh. Aku ambilkan sebungkus nasi dan mengajaknya makan bersama. Tak lama, ia menangis pelan. Terima kasih, Nak. Mungkin ini pertama kalinya. Dalam bertahun-tahun, ada yang menganggapku manusia lagi. Sejak hari itu, ia sering datang. Kadang membantu membersihkan toko, kadang hanya diam duduk di sudut. Tapi yang paling istimewa, setiap ia selesai sholat, ia selalu mendoakan tokoku dengan doa panjang dan sungguh-sungguh. Ya Allah, berkahilah tempat ini. Jadikan ia tempat rezeki bagi banyak orang, dan limpahkan pahala bagi yang menjaganya. Aku yakin, sebagian keberkahan toko ini datang dari doa-doa orang, seperti beliau yang sering kita lupakan, tapi Allah muliakan. Hari demi hari, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Mungkin bagiku hanya sekadar memberi air hangat dan nasi, tapi bagi mereka, itu adalah hidup. Dan dari merekalah Allah membalas rezeki yang tak terduga. Toko kelontongku kini berkembang pesat. Dari satu ruko kecil, aku bisa menyewa 2 kios tambahan di pasar. Barang dagangan makin banyak, pelanggan makin ramai, dan keuntunganku melebihi bayangan saat pertama kali memulai. Tapi justru di puncak nikmat itulah ujian datang kembali. Suatu hari, seorang pedagang besar dari luar kota datang menawari kerja sama besar. Ia menjanjikan keuntungan tinggi jika aku mau menjual beberapa produk impor tanpa label halal. Ini peluang emas, Hasan. Untungnya bisa 2 kali lipat. Tak usah terlalu kaku soal label. Semua orang juga jual begitu. Katanya. Aku terdiam. Tawaran itu menggoda. Apalagi aku sedang memikirkan renovasi rumah kontrakan yang mulai lapuk. Tapi di benakku, terbayang wajah-wajah orang yang percaya padaku. Dan suara lirih, si kakek yang sering mendoakan. Ya Allah, jaga tempat ini dalam kejujuran. Dengan tegas, aku menolak. Maaf Pak, saya tak bisa ambil untung dari sesuatu yang saya ragukan kehalalannya. Rezeki yang berkah lebih saya butuhkan daripada yang besar tapi haram. Ia pergi dengan wajah kecewa. Tapi aku justru merasa lega. Mungkin di mata manusia aku bodoh menolak untung besar. Tapi di mata Allah, semoga aku tetap termasuk orang yang menjaga amanah. Hari itu aku belajar bahwa kadang rezeki bukan diuji dalam kekurangan, tapi dalam kelimpahan. Dan saat kita tetap memilih jalan yang benar, meski berat, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Malamnya, istriku berkata lirih. Mas, dulu kita miskin, tapi tak punya pilihan. Sekarang kita diuji dengan pilihan dan Mas memilih Allah. Aku bangga. Aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu, itulah rezeki paling indah. Hati yang tetap memilih Allah, walau bisa saja memilih dunia. Pagi itu, aku sedang menata barang di toko ketika seorang tukang pos datang. Pak Hasan? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat dengan stempel resmi. Jantungku berdetak lebih cepat. Begitu kubuka, mataku membelalak. Surat itu datang dari sebuah lembaga zakat besar tempat dulu aku pernah mendaftar bantuan saat kondisi keluargaku sangat sulit. Tertulis dalam surat itu, Kami telah meninjau perkembangan Bapak. Dari mustahik, kini Bapak menjadi muzaki dan penggerak ekonomi masyarakat. Dengan ini kami menunjuk Bapak sebagai mitra pembina UMKM binaan kami dengan fasilitas pelatihan dan modal syariah tanpa riba. tanganku gemetar. Aku duduk perlahan di kursi kayu depan toko, memandangi huruf demi huruf sambil menahan haru. Dulu, aku datang ke tempat mereka dengan wajah tertunduk, membawa proposal sambil menahan malu karena tak mampu. Kini, aku diberi amanah untuk membantu orang lain bangkit, seperti aku dulu dibantu. Istriku yang membaca surat itu ikut menangis. Mas, ini rezeki yang tak kita duga-duga. Toko kecilku kini bukan sekadar tempat jual beli. Ia berubah menjadi pusat harapan. Aku mulai membina ibu-ibu yang ingin jualan kecil-kecilan, membantu anak muda merintis usaha, dan menanamkan satu prinsip utama. Jangan pernah malu memulai dari bawah, asal hati selalu di atas, yakni dekat dengan Allah. Malam harinya,
Aku bersujud lama, bukan karena meminta lagi, tapi karena bersyukur. Dalam sujudku, aku bisikan, Ya Allah, dulu aku mengeluh karena merasa hidupku tak adil. Kini Engkau buktikan bahwa janjimu nyata bagi siapa yang sabar dan bersyukur. Terima kasih telah membentukku dengan ujian dan mengangkatku dengan kasih-Mu. Beberapa bulan setelah menerima surat dari lembaga zakat, hidup kami semakin diberkahi. Toko yang awalnya hanya menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, kini berkembang menjadi pusat ekonomi kecil yang melibatkan banyak orang. Ibu-ibu yang semula hanya menitipkan barang dagangan kini belajar membuat produk sendiri, kue, sambal, pakaian, dan berbagai kerajinan tangan. Aku sering mengadakan pelatihan untuk mereka, mengajarkan cara berbisnis yang jujur dan amanah. Tentu, aku tak sendiri. Banyak orang yang datang untuk berbagi ilmu, mendukung gerakanku. Bahkan beberapa pelaku usaha lokal juga ikut bergabung untuk memperkenalkan produk mereka yang halal dan berkualitas. Namun, ujian datang lagi. Kali ini dalam bentuk godaan dari luar. Seorang investor besar datang menawarkan pinjaman untuk ekspansi toko. Tawaran ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya pernah aku dapatkan. Dengan modal yang mereka tawarkan, aku bisa membuka cabang di beberapa tempat, bahkan membuat produk dengan merek sendiri. Tapi di balik tawaran itu, ada satu syarat yang mengusik hatiku. Bunga yang harus dibayar setiap bulan. Aku termenung, memikirkan tawaran itu. Di satu sisi, ini bisa menjadi jalan untuk memperbesar usaha. Di sisi lain, aku tahu bahwa rezeki yang datang dari riba tak akan berkah. Aku merenung beberapa hari, menghadap Allah dalam doa panjang, meminta petunjuk. Akhirnya, dengan tegas aku menolaknya. Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih memilih jalan yang berkah, meski harus bertumbuh perlahan. Setelah penolakan itu, aku merasa lega. Meski di luar sana, banyak yang mungkin menganggapku bodoh karena menolak tawaran besar. Tapi aku percaya, jalan yang kuambil adalah jalan yang akan membawa keberkahan bagi keluargaku dan mereka yang ada di sekitarku. Beberapa minggu setelah itu, Pak Ridwan, pemilik gudang tempat aku dulu bekerja, datang berkunjung. Hasan, aku dengar kabar kamu menolak tawaran besar. Itu keputusan yang benar. Aku bangga denganmu. Katanya sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum dan berkata, Pak Ridwan, rezeki itu datang dari Allah. Kalau kita memilih yang halal, Allah akan memberi jalan terbaik. Percayalah, tak ada yang sia-sia. hari-hari berlalu dan hidup kami semakin terasa penuh berkah. Toko kecil kami kini bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga tempat belajar bagi banyak orang. Ibu-ibu yang semula ragu, memulai usaha kini berani berjualan dengan produk mereka sendiri. Beberapa anak muda yang dulu bingung mencari arah hidup kini, menemui semangat baru dalam berbisnis dengan cara yang halal dan jujur. Satu hal yang kupegang teguh adalah prinsip. Tidak ada yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas dan ridha Allah. Keberkahan yang Allah turunkan bukan hanya terlihat dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan yang melingkupi hati kami dan orang-orang di sekitar. Pada suatu pagi, saat aku membuka toko seperti biasa, seorang wanita tua datang. Aku mengenalnya sebagai salah satu pelanggan tetap yang sering datang membeli bahan makanan. Kali ini, wajahnya tampak lebih cerah dan bahagia. Mas Hasan, saya ingin mengucapkan terima kasih. Katanya sambil tersenyum lebar. Dulu, saya merasa hidup saya seperti tidak ada harapan. Tapi setiap kali datang ke sini, saya merasa tenang. Bukan hanya karena barang-barang yang saya beli, tapi karena cara Mas menjalankan toko ini dengan hati yang tulus. Allah beri saya kekuatan. Dan kini saya mulai mengajar anak-anak di rumah tentang pentingnya kejujuran. Aku terharu mendengar kata-katanya. Ternyata, keberkahan yang Allah turunkan melalui toko ini bukan hanya untukku dan keluargaku, tapi juga untuk orang-orang yang datang dengan hati terbuka, siap menerima kebaikan. Di akhir hari,
Aku duduk di meja toko, merenung. Aku melihat anak-anakku yang sudah mulai terbiasa membantu di toko, ikut membersihkan, merapikan, dan melayani pelanggan. Mereka belajar lebih dari sekadar ilmu dunia. Mereka belajar bahwa rezeki yang datang dari Allah adalah hasil dari kerja keras, kejujuran, dan doa yang tulus. Aku tersenyum, merasa syukur yang tak terhingga. Dulu, aku selalu merasa bahwa hidupku penuh kekurangan, penuh ujian yang tak ada habisnya. Tapi kini, setelah berhenti mengeluh dan berusaha menerima takdirnya, aku merasakan rezeki yang jauh lebih besar dari sekadar uang dan harta. Rezeki yang sesungguhnya adalah ketenangan hati, kebahagiaan yang datang dari rasa syukur, dan keberkahan yang mengalir dari usaha yang dilakukan dengan niat yang baik. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, namun aku tak lagi khawatir. Allah selalu bersama orang yang sabar dan bersyukur.